Kisah nyata teror Kuyang. Cerita ini berasal dari kisah nyata Kalimantan yang dialami oleh sebut saja Pak Irwan. Kisah tersebut terjadi pada saat beliau memiliki anak pertama yang baru lahir pada tahun 1998. Sebut saja Dion. Pak Irwan bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Kalimantan. Pak Irwan merantau di luar Pulau Jawa karena tawaran pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Pak Irwan memiliki anak pertama yang baru lahir dari pernikahan beliau dengan istrinya Ibu Wati. Pak Irwan, Bu Wati, dan Dion tinggal di rumah kontrakan berkayu dengan fasilitas yang masih minim. Maklum, pada saat itu Kalimantan masih belum ada penerangan apalagi jalan raya. Suatu malam Pak Irwan sedang menggendong dan menimang-nimang Dion di pendopo yang letaknya berseberangan dengan rumah kontrakan berkayu. Kala itu menunjukkan jam 22.00. Tiba-tiba Dion menangis. Mendengar tangisan Dion, Pak Irwan menenangkan Dion. "Aduh Dion sayang, kamu kenapa menangis? Ayo dong, jangan menangis. Cup, anak manis, anak pintar, jangan menangis," ujar Pak Dion. Pak Irwan masih terus mencoba untuk menenangkan Dion supaya tidak menangis lagi. Namun Dion masih saja terus menangis. Tidak ada yang demam pada tubuh Dion hingga waktu menunjukkan jam. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Pak Irwan bercerita pada Bu Wati tentang Dion menangis terus-menerus tadi malam. "Bu, kok Dion agak nggak seperti biasanya tadi malam dia menangis," ujar Bu Wati. "Iya, tadi malam itu menangis terus-menerus tanpa henti. Coba tenangkan dia biar nggak nangis." Tapi kok dia menangis terus?" "Ya sudah, Bapak berangkat kerja dulu. Tolong jaga Dion baik-baik ya," ujar Pak Irwan. "Hati-hati di jalan," ujar Bu Wati. "Assalamualaikum," ujar Pak Irwan. "Waalaikumsalam," ujar Bu Wati. Setelah Pak Irwan pergi berangkat kerja, Ibu Wati mengawasi dan menjaga Dion yang saat itu tertidur pulas di kamar. Bu Wati masih merasa heran saat mendengar apa yang dikatakan Pak Irwan. Setiap malam, Pak Irwan merasakan keanehan yang terjadi pada Dion. Dion menangis terus-menerus setiap jam 24.00 di gendongan Pak Irwan. Pak Irwan merasa bahwa ada sesuatu yang janggal yang menghampiri Dion. Pak Irwan menganggap bahwa ada makhluk halus yang mengganggu Dion. "Bu, setiap malam Dion masih menangis terus-menerus?" tanya Pak Irwan. "Waduh, Ibu jadi khawatir," ujar Ibu Wati. "Bapak makin curiga, jangan-jangan Dion diganggu makhluk halus." "Bu, besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi atas keanehan yang dialami Dion," ujar Pak Irwan. Keesokan paginya, saat Pak Irwan sedang libur, Pak Irwan mencari paranormal yang ada di Kalimantan. Pak Irwan mencari informasi dari warga tentang paranormal yang ada. Menurut warga, ada paranormal sakti yang bernama Pak Maning. Pak Maning merupakan sesepuh asli warga Kalimantan. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Maning untuk meminta solusi agar tidak diganggu makhluk halus. Setelah mendapat informasi dari warga tentang Pak Maning, akhirnya Pak Irwan bergegas ke rumah Pak Maning. Tak berapa lama kemudian, akhirnya Pak Irwan tiba di rumah Pak Maning. Sembari mengetuk pintu, Pak Irwan mengucapkan, "Permisi." "Ya, silakan masuk," ujar Pak Maning. "Maaf, ini dengan siapa?" tanya Pak Maning. "Saya Pak Irwan," ujar Pak Irwan. "Silahkan duduk Pak Irwan, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Maning. "Pertama, saya asli dari Tuban, Jawa Timur. Jadi saya mau sawon ke tempat Bapak, mau minta solusi dari Bapak.
karena anak saya, Dion, setiap malam menangis tak berhenti-henti, ujar Pak Irwan. Baik, Pak, saya mencoba menerawang di mangkok berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak yang selalu menangis terus-menerus setiap malam, ujar Pak Irwan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.